Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember 2024, penyidik Polres Timur Tengah Selatan berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun anggaran 2014 sampai 2016. Dalam kasus tersebut, tim penyidik Polres TTS menetapkan 2 tersangka yakni Dr. Hosiani Inrantau selaku mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS dan Rita Marlina Latole selaku Bendahara JKN Dinas Kesehatan Kabupaten TTS. Nilai kerugian negaranya pun fantastis. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh tim BPKP perwakilan NTT, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.494.825.219. Demikian press release yang digelar Satreskrim Polres TTS dan dipimpin Wakapolres TTS Kompol Ibrahim. Press release dihadiri Kasatreskrim Polres TTS Ibtu Joel Ndolu, Kanit Tipikor Aibda Harselmoy dan sejumlah awak media pada Senin 9 Desember 2024. Menurut Wakapolres TTS Kompol Ibrahim bahwa dari rangkaian penyidikan kasus tersebut, tim penyidik Polres TTS berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp297.878.526 dan 674 dokumen. Modus operandi kasus tersebut rinci Wakapolres Kompol Ibrahim yakni mantan Kadis Kesehatan TTS Dr. Hosiani Inrantau dan Bendahara Rita Latole menampung dana kapitasi JKN pada rekening bayangan atau rekening di luar rekening bendahara umum daerah. Kedua tersangka kemudian diam-diam merubah pendapatan dana kapitasi dengan cara menyetor dana kapitasi JKN ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan retribusi yaitu dana yang diklaim. Modus ini adalah upaya kedua tersangka agar dana yang sudah disetor ke rekening kas umum daerah bisa ditarik kembali. Modus tersebut terbukti ampuh. Setelah menarik kembali dana kapitasi dari rekening kas umum daerah, kedua tersangka kemudian menggunakan dana tersebut sebelum pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN ditetapkan dalam RKA dan DPA APBD Dinas Kesehatan tahun anggaran 2015. Karena sudah di luar jalur, kedua tersangka diketahui menggunakan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya. Selain itu, ada pendobelan penggunaan dana yang bersumber dari dana kapitasi JKN, dana klaim dan DAU untuk kegiatan yang sama. Bukan itu saja, kedua tersangka juga melakukan belanja fiktif bahkan dana yang digunakan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pengungkapan kasus dugaan korupsi dana kapitasi JKN tahun 2014 sampai 2016 lalu tak lepas dari kerja keras tim penyidik Polres TTS di bawah kendali Kasatreskrim Ibtu Joel Ndolu dan teknis penyelidikan dan penyidikan oleh Kanit Tindak Pidana Korupsi Aibda Harselmoy. Dengan semangat menyelamatkan keuangan negara dari para koruptor, tim penyidik Tipikor yang dipimpin Kanit Tipikor Aibda Harselmoy melakukan investigasi mendalam sejak tahun 2021 lalu dan berhasil mengungkap benang merah serta aliran dana kapitasi yang penggunaannya tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hormati Pak Kasatreskrim, Pak Kanit Tipikor, rekan-rekan media. Pada hari ini kami akan menyampaikan press release pengungkapan tindak pidana korupsi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTS tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016 oleh Polres Timur Tengah Selatan. Dengan tindak pidananya korupsi pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016. Potensi kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh tim audit BPKP perwakilan Provinsi NTT ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.494.825.219. Barang bukti
Yang pertama, uang tunai sebesar Rp297.878.576. Yang kedua, 674 dokumen. Dengan tersangka yang pertama, Dr. Husiani Indrantau, MKes, Kadiskes, TTS tahun 2012 sampai dengan 2018. Ini mantan Kepala Dinas Kesehatan TTS 2012 sampai dengan 2018. 2. Rita Marlina Latole, SKM. Ini pengelola keuangan JKN 2015 sampai 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTS. Pasal disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 KUHP. Ancaman pidana pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 3 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Modus operandi yang pertama, Kadis Kesehatan Kabupaten TTS Dr. Husiani Indrantau MKes dan Bendahara JKN Rita Latole SKM menampung dana kapitasi JKN pada rekening yang bukan sebagai rekening BUD tanpa SK Bupati TTS. Yang kedua, Kadis Kesehatan Kabupaten TTS Dr. Husiani Indrantau MKes dan Bendahara JKN Rita Latole merubah pendapatan dana kapitasi dengan cara menyetor dana kapitasi JKN ke RKUD sebagai pendapatan retribusi, yaitu dana klaim. Hal tersebut tujuan untuk dapat menarik kembali dana yang setor ke RKUD. Yang ketiga, Kadis Kesehatan Kabupaten TTS Dr. Husiani Indrantau MKes dan Bendahara JKN Rita Latole SKM menggunakan dana kapitasi JKN sebelum pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN ditetapkan dalam RKA, APBD, dan DPA Dinas Kesehatan tahun anggaran 2015. Menggunakan dana kapitasi JKN untuk kegiatan tidak diperbolehkan menggunakan dana kapitasi JKN. Adanya double pembiayaan, dana kapitasi, dana klaim, dan DAU menggunakan biaya kegiatan yang sama. Adanya belanja fiktif, adanya penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian press release pengungkapan tindak pidana korupsi dana JKN pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTS tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 oleh Polres TTS. Selamat sore. Usai press release, penyidik Polres TTS kemudian melakukan penyerahan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Soe berupa penyerahan tersangka dan barang bukti. Polcelere KL TV News mewartakan.